Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, yes. Baik, terima kasih anak-anakku. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Baik. Baik. Alhamdulillah. Dan hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa menjalani aktivitas kita sehari-hari. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi seperti biasa, kita awali dulu dengan berdoa bersama, nanti dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan, Nak Alif. Syukur bisulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar masuk istirahat, doa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan dengan diawali doa tadi, pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Oke, anak-anakku yang Bapak banggakan, seperti biasa mengawali pembelajaran biar semangat dulu ya. Yuk, coba seperti biasa ikuti Bapak nih. Siswa kelas 4 nih, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan sesama siswa kelas 4 nih semuanya. Hebat. Bapak Guru, bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah ajari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami siap, kami fokus dan kami paham. Oke, profil belajar Pancasila, Pancasila. beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, berarti kalau kamu sudah tadi ngomongnya siap belajar, berarti kita sudah siap untuk belajar. Baik, anak-anakku sekalian, coba sekarang tengok teman kamu kiri dan kanan. Kira-kira ada nggak teman kamu yang hari ini tidak hadir? Alhamdulillah Pak, hari ini hadir semua. Oke, baik. Hari ini tidak ada yang malas ya, berarti semuanya hadir semua. Baik, oke, selanjutnya seperti biasa sebelum masuk ke materi juga kita selalu mengingatkan bahwa keyakinan kelas kita ya yang sudah kita buat. Kira-kira ada berapa keyakinan kelas kita? Ada 5. 1. Disiplin dalam tepat waktu. 2. Menjaga kebersihan. 3. Berbicara sopan. 4. Saling tolong menolong. 5. Saling menghormati
semangat kita dalam belajar. Kita nyanyi lagu dulu nih, biar semangatnya. Lagu Garuda Pancasila apa tidak? Oke, baik. Coba. Siap, lihat ke depan semuanya. Siap. Latihan cepat ya. Lagu kedua ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Siap ya? Ya, kita nyanyi lagi. Ada lagu yang berkaitan dengan materi hari ini. Kita nyanyikan kembali. Ya, ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Fungsilah yang tumbuhan, apa yang menguatkan, mengajak binaran, dan air dalam tanah. Pada tugas daun-daun, punya helai dan tangkai, terdapat zat klorofil untuk fotosintesis. Pakan yang menyehatkan, air dan zat mineral, dari akar ke semua bagiannya tumbuhan. Bunga sebagai alat apa? Alat perkembangbiakan. Buah simpan cadangan, biji untuk ditanam. Oke, terima kasih. Nah, tadi adalah lagu yang berkaitan dengan materi kita hari ini, ya. Nah, selanjutnya sebelum mulai pembelajaran juga, sebaiknya kita melakukan teknik stop, ya, kamu lebih tenang, lebih fresh untuk mempelajari materi kita hari ini. Ya, silakan dipersiapkan, ambil posisi duduknya yang tenang, biar rapi, biar semuanya menikmati musik dan teknik stop. Berhenti, amati napas, amati perasaan pikiran, Ambil posisi dan duduk yang lanjutkan nyaman. kembali aktivitas. Silakan ambil posisi duduk Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang kalian lakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental kita selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan anak-anak duduk senyaman mungkin. Kalian bisa menggeser posisi tempat duduknya agar
lebih nyaman. Coba, tetapi kedua bahu tetap rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan di atas paha atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata. Rileks. Amati napas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Mari anak-anak bernapas lebih dalam. Sekarang mari kita bernapas dalam hitungan 4. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas, mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas dan jari jemari Anda. Amati napas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Mari tarik napas. Tahan 4 detik. Keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan saat ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan pelan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, anak-anak, silahkan lanjutkan kembali kegiatan kalian dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang baik untuk kita semua. Ya. Gimana perasaannya setelah tadi yang dengan naik stop? Lebih semangat ya, lebih tenang, lebih fresh. Ya, lebih relax, lebih tenang. Oke, baik. Selanjutnya, anak-anakku yang Bapak banggakan, biasa sebelum kita masuk ke materi, Bapak tanya dulu nih, minggu kemarin kita belajar apa ya di pelajaran IPA ini? Ya, tentang tubuh manusia. Betul apa yang dikatakan oleh Rehan. Minggu yang lalu di pelajaran IPA kita sudah membahas tentang bagian dan fungsi tubuh manusia dan hewan. Nah, pada kesempatan ini kita akan masuk ke materi selanjutnya mengenai bagian-bagian tubuh dan fungsi pada tubuh tumbuhan. Seperti apa yang tadi sudah Bapak tayangkan lagu yang berkaitan dengan materi, yaitu tentang tumbuhan. Nah, kedepannya diharapkan kamu nanti pertama mampu mengidentifikasi dan menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsi bagian tumbuhan itu. Kemudian yang kedua, nanti tujuannya setelah kamu beres belajar, kamu mampu menganalisis fungsi dan bagian-bagian pada tumbuhan yang akan kita pelajari hari ini. Siap anak-anak? Siap. Oke, tepuk tangan. Nah, namun
sebelum kita masuk materi, kita bagi kelompok. Ini sudah dibagi ya, sudah bagi kelompok. Alhamdulillah, ini sudah ada 3 kelompok. Yang kelompok ini Bapak kasih nama kelompok mangga. Yang ini Bapak kasih nama kelompok jeruk. Dan yang ini Bapak kasih nama kelompok apel. Ulangi, yang ini kelompok apa? Nah, yang ini? Yang ini? Apel ya. Jadi kenapa Bapak pilih kelompok yang 3 nama-nama buah? Karena berkaitan dengan materi kita hari ini. Siap? Oke, baik. Nah, sekarang ini Bapak mau nanya dulu nih. Kelompok mangga dulu deh. Kelompok mangga nanti ada perwakilannya. Rehan deh, Rehan dari rumah nih. Berangkat dari rumah ke sekolah. Kemudian di jalan pasti melihat tumbuh-tumbuhan di jalan ya. Kira-kira tadi Rehan berangkat dari rumah ke sekolah lihat tumbuhan apa? Jambu. Jambu apa kan? Jambu batu. Jambu batu. Apa? Pohonnya tinggi apa rendah? Tinggi. Nah, kalau tadi Rehan lihat pohon jambu pas mau berangkat sekolah di jalan. Kalau Rehan perhatikan, jambu itu ada bagian-bagian tumbuhannya kan? Iya, apa saja yang Rehan lihat? Ada akar, ada batangnya, ada daunnya, terus ada bunganya, boleh 5 buah. Nanti ada 5 yang Rehan lihat tadi di tumbuhan apa? Pohon jambu yang Rehan lihat. Mungkin ada yang lain dari kelompok ini? Cikri, lihat tadi dari rumah pas ke sekolah lihat tumbuhan apa? Durian. Ya, durian. Oh, itu enak banget rasanya. Bapak suka banget sama durian. Durian itu durian tinggi apa rendah? Pohonnya tinggi ya. Baik, kalau jika diperhatikan pohon durian itu dari atas sampai ke bawah tuh. Itu bagian-bagiannya apa saja? Ada daun, ada buah, ada batang, ada akar, dan biji juga. Ya, boleh. Tepuk tangan buat Cikri. Baik, kelompok ini sudah. Kelompok ini siapa? Adit ya? Pak Adit. Tadi Adit dari rumah dia apa Adit? Pohon apa? Mangga. Oh, mangga. Buat petis mangga nih. Ya, mangga itu bagian-bagiannya apa saja yang Adit lihat? Akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah. Ya. Kalau tadi kita dengar bersama dari kelompok ini, dari Rehan, dari Zikri, dari Adit, itu melihat bagian-bagian tumbuhan hampir sama. Ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada bunganya, ada buahnya, dan biasanya di dalamnya ada biji. Ya, ada biji. Nah, baik. Selanjutnya, sekarang Bapak tanya nih. Kira-kira bagaimana agar kita dapat mengetahui bagian dan fungsi tumbuh-tumbuhan yang akan kita pelajari? Ada yang mau jawab? Ya, Zikri? Bagus. Kata Zikri, bagaimana Pak kalau kita mengamati saja? Mengamati tumbuhan. Nah, baik, nanti akan kita amati pembelajaran kali ini, namun akan berbeda cara mengamatinya. Kelompok jeruk, kelompok mangga, kelompok jeruk, kelompok apel, dan kelompok mangga itu akan berbeda cara mengamatinya, ya, berbeda-beda seperti itu. Nah, selanjutnya agar kamu lebih mendalam mengenai materi kita di siang hari ini, yuk kita saksikan video. Bapak punya video nih. Ini berkaitan dengan materi kita. Tolong dipersiapkan dulu buku tulisnya, silakan dikeluarin. Kalau ada hal-hal yang penting dalam video ini kamu catat dengan baik. Silakan dikeluarkan bukunya. Alat tulisnya, bukunya dipersiapkan. Kalau ada hal-hal yang menurut kamu penting dalam video nanti yang Bapak sayangkan, kamu catat dengan baik.
tumbuhan. Perhatikan, kalau ada hal-hal yang penting menurut kamu, silakan dicatat. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Ya, perhatikan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Nah, itu dia, ada akarnya ternyata. Perhatikan. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Ini akar. Akar biasanya berada di bawah Akar. kanan, paling bawah dari bagian tumbuhan. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Salah satu fungsi dari akar. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. Ya, batang. Batang. Dari yang kedua berarti ya, bagian yang kedua adalah batang. Dari akar sekarang batang. Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Menyalurkan air dan mineral ke seluruh Ini bagian. daun. Bagian yang ketiga. Daun. Daun. Daun menerima air dari batang. Selain itu, daun juga bernapas menghirup udara karbon dioksida. Nah, Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. perhatikan depan sambil dilihat, dengarkan, dicatat kalau ada hal yang penting menurut kamu. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Sebagai hasilnya, daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Masya Allah. Dari daun ke nah, itu dia gambarnya. Teman-teman, lihat. Sepertinya pohon ini akan berbuah. Banyak bunga kecil di ranting-ranting itu. Ada bunga. Ini bunga. Bunga. Bunga-bunga kecil ini akan terus tumbuh. Nah, Lalu perlahan-lahan akan menjadi buah. dari bunga menjadi buah. Di bagian berikutnya dari tumbuhan. Wah, pohonnya sudah berbuah. Alhamdulillah. Ini buah. 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 Nah, Di dalam buah ada daging buah yang digunakan sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan dan bisa juga dimakan manusia. Subhanallah, buah mangganya jatuh teman-teman. ya lihat. Dalam buah ada biji. Itu ada biji di dalamnya. Ya, Biji.
Biji mangga ini dapat ditanam kembali, teman-teman. Ya, cara silakan oleh Rodi. Setelah beberapa waktu, dengan izin Allah, akan tumbuh pohon mangga yang baru. Masya Allah. Dia akan tumbuh kembali seperti pohon hidupannya dari biji yang tadi jatuh. Nah, ini dia. Teman, ada permainan puzzle. Yuk kita. Nah, di sini ada permainan puzzle. Nah, kira-kira tadi nanti ada di antara kalian maju ke depan untuk mencocokkan bagian-bagian yang ada di depan ini di layar, bagian-bagian tumbuhan. Dari kelompok ini, dari kelompok mana? Silakan, siapa? Oh iya, ada. Silakan. Rere. Ayo, Re. Tunjukin, Re. Yang mana yang termasuk bagian-bagian tumbuhan? Yang mana tuh? Ya, itu kemana? Daun ke sana. Ya, betul. Kemudian batang ke ya, betul. Terus akar ke situ. Terus ya, buah ke sana. Terus satu lagi biji. Oh, gimana teman-teman? Dulu ya? Ya, kasih tepuk tangan buat saya. Baik. Dari kelompok sana, kelompok jeruk. Siapa? Alis, ayo, Alis. Ya, tangan. Yang mana tuh? Satu. Ya, akar ya, situ. Terus batang situ. Terus daun. Ya, ke sana. Terus ya, bunga yang itu. Terus buah yang itu. Satu lagi biji. Oke, betul kan teman-teman? Oke, kasih tepuk tangan buat Alisa juga. Oke, sana udah, sini sudah. Satu lagi, kelompok apel. Ya, Caca, silakan Caca. Caca, sini Caca. Ya, silakan. Tunjukin Caca. Akar. Ya, betul. Terus bunga. Ya, betul. Terus batang. Betul. Daun. Ya, betul. Biji. Ya, betul. Terus udah semua ya? Mangga. Oh iya, buahnya satu. Oke, tepuk tangan buat Caca. Nah, baik. Kalau tadi lihat dan dengarkan dari video tadi, ada berapa tadi bagian-bagiannya? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang pepatahnya setelah tadi melihat video, akar fungsinya untuk apa? Menyerap air dan mineral dari dalam. Kemudian batang mengedarkan, ya, mengedarkan air dan zat mineral di seluruh bagian tubuh. Kemudian daun untuk fotosintesis. Kemudian bunga berkembangbiakan. Kemudian satu lagi buah menyimpan cadangan, dan terakhir biji utama. Baik, nah betul sekali apa yang tadi kalian saksikan di video, apa yang tadi kalian utarakan, kalian ucapkan bahwa fungsi-fungsi dari bagian tubuhan seperti apa yang kamu katakan tadi. Maka sebagai untuk menyerap air dan zat mineral ke dalam dari dalam tanah, kemudian batang untuk mengedarkan zat mineral dan sari makanan itu ke seluruh bagian tubuh. Kemudian ada daun untuk fotosintesis dibantu oleh sinar cahaya matahari. Kemudian ada bunga sebagai alat perkembangbiakan dan buah menyimpan cadangan makanan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Semangat, semangat. Mana semangatmu?
akan melakukan pengamatan apa yang tadi disampaikan oleh teman kita, bahwa kita hari ini akan melakukan pengamatan. Namun nanti berbeda setiap kelompoknya. Kalau kelompok ini, kelompok apa tadi tuh? Mangga, nanti Bapak kasih laptop ini, ya. Dikasih laptop untuk mengamati video yang ada di laptop ini, ya, untuk kelompok mangga. Dan Bapak kasih juga materinya sambil diamati dan sambil dipelajari, ya. Nah, kemudian kelompok ini, kelompok apa ini? Jeruk, kelompok jeruk. Bapak kasih buku dan materi untuk mengamati dalam buku. Nanti Bapak kasih lembar pengamatannya. Kemudian untuk kelompok apel, Bapak kasih bonus. Langsung mengamati tumbuhannya, Bapak bawain. Langsung dari pohonnya Bapak ambil dan materinya. Ya, nanti Bapak bagikan lembar pengamatannya, ya. Ya. Dan lembar kerja kelompoknya, lembar pengamatan dan lembar kerja kelompok. Silakan nantinya. Dan yang ini, yang kelompok mangga, sama ini lembar pengamatannya. Tulis namanya dan kelasnya masing-masing. Dan ini lembar lengkapnya, KPD-nya. Lihat videonya ulang. Susun. Bismillah. Silakan diamati dan kelompok apel. Nah, apel ini hebat nih. Nanti sambil melihat namanya diamati masing-masing, sambil juga nanti menempelkan ini, dibantu ya. Lihat tanamannya, videonya dan bukunya. Sekarang dibuka bukunya, materinya, yang masih untuk kelompok kedua. Kalau ada kesulitan, angkat tangan boleh untuk Bapak bantu. Silakan sambil dipelajari materinya, dilihat di bukunya kelompok 2. Nanti Bapak bedakan antara kelompok itu cara mengamatinya. Kalau kelompok 1 ini kelompok mangga mengamati video pembelajaran di laptop yang Bapak sediakan. Dan kelompok 2 ini belajarnya mengamati buku atau materi yang ada di buku pelajaran dan kantongan materi. Silakan.
materi tentang pendidikan. Ya, silakan dikerjakan. Kalau ada kesulitan boleh bertanya sama Bapak. Ya, bisa diulang. Ya, silakan dipelajari. Sama yang pakai adanya juga ya, dilengkapi dan kelompoknya. Silakan kalau diskusi kelompok diskusikan untuk dia pakai kelompok dia juga mengapal. Selalu saja yang penting benar jawabnya, mengenalnya dan angka PD-nya. Jawabannya singkat tapi padat, ya, singkat tapi benar, tapi berisi. Kalau ada kesulitan, boleh tangan untuk Bapak bantu. Silakan bertanya. Materinya dikerjakan. Ya, sampai saya yang dulu. Yang penting isinya benar, PD-nya, hasil diskusinya. Nanti kamu setelah ini akan presentasi di depan. Kelompok.
dibantu Mas. Mulai. Biar lebih cepat. Dan kelas. Jangan lupa nama kelompoknya dan anggota kelompoknya ditulis ya. Sejauh ini ada kesulitan? Tidak? Aman ya? Oke, silakan. Dibantu. Kelompok satu, kelompok tiga dibantu. Cari. Kemudian. Boleh sambil berdiri nggak apa-apa. Itu kemarin. Apa namanya? Nanti sambil dipersiapkan satu orang bicaranya untuk presentasi dalam setiap kelompoknya. Jadi masing-masing kelompok presentasi di depan, perwakilan nanti satu orang untuk pegang ya.
ini juru bicaranya. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tetap lanjut sampai ya. 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 Ibu yang tokoh mangga yang belum. Kemudian ada kendala? Aman? Nah, tidak masalah ya. Udah. Yang belum masuknya pada beres. Tinggal yang KTP-nya ya. Ya, kita tunggu yang KTP-nya. Bawa lagi belum. Ya. Ini sudah. Oke, kelompok apa udah nih? Kelompok 3 berarti udah beres. Ya, nanti setelah. Nah, kelompok 2, kelompok hidup. Boleh tutup. Kelompok 2 juga sudah beres. Tinggal kelompok 1 nih, yang kelompok mangga. Satu dulu. Sebentar lagi.
Sudah? Ya. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 1 gimana kelompok 1? Belum? Oh, sudah. Oke. Kelompok 1 juga sudah. Nah, berarti semua kelompok sudah selesai diskusinya dan LKPD-nya sudah selesai. Nanti, Pak, biar konsentrasi dulu. Konsentrasi. Tepuk semangat. Mana suaramu? Mana semangatmu? Oke, baik. Anak-anakku sekalian, setelah tadi kalian berdiskusi, selanjutnya adalah presentasi di depan atau menyampaikan hasil diskusi yang kelompok F nanti di depan. Bapak kasih kesempatan untuk kelompok 1, silakan untuk duluan untuk tampil ke depan. Semuanya boleh silakan. Yang kelompok lain, tolong perhatikan, tanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1 atau kelompok mangga. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mangga beranggotakan 6 orang. 1 Muhammad Arif Rehan, 2 Muhammad Iksan Kamil, 3 Alifiyah Alvin, 4 Remalina, 5 Meta Puspitasari, 6 Alifiyah. Kami di sini untuk menyampaikan hasil diskusi kami bahwa tumbuh-tumbuhan terbagi menjadi 1 akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan menopang tumbuhan. 2 batang mengantarkan air dan nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. 3 daun tempat terjadinya proses fotosintesis, tempat keluarganya uap, air, dan oksigen. 4 bunga sebagai alat berkembang biakan tumbuhan. 5 buah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Apakah teman-teman mau bertanya? Ya, ada teman-teman yang bertanya? Ya, kelompok bukan dari kelompok mana? Kelompok jeruk, silakan. Bertanya. Ya, fungsi akar itu apa katanya? Fungsi akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan menopang tumbuhan. Gimana kelompok 2? Benar, Pasien. Jadi fungsi akar itu adalah untuk menyerap air dan zat mineral dari dalam tanah. Ya. Sekian dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Ya. Terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikannya atau menyampaikan hasil diskusinya di depan. Selanjutnya dari kelompok 3 atau kelompok 2 dulu nih yang mau. Kelompok 2 dulu deh, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Maju ke depan semuanya. Ya, presentasi di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jeruk berkelompokkan 6 orang. Yang pertama Jipri, yang kedua Putu, yang ketiga Iqbal, yang keempat Putri, yang kelima Holis, yang keenam Silva. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami bahwa bagian tubuh tumbuhan ada beberapa bagian. Yang pertama akar. Fungsi akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan juga untuk menopang tumbuhan.
Yang kedua, batang. Batang fungsinya menghantarkan air nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, daun. Daun tempatnya terjadinya proses fotosintesis, tempatnya keluarnya air dan oksigen. Yang keempat, bunga. Fungsi bunga sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Yang kelima, buah. Fungsi buah sebagai tempat penyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ada dari kelompok yang lain bertanya? Ya, dari kelompok mana? Dari kelompok apel, silakan bertanya apa? Ya. Fungsi daun tempatnya terjadinya proses fotosintesis, tempatnya keluarnya air dan oksigen. Nah, ingat ya. Jadi fungsi daun itu untuk proses fotosintesis. Dan biasanya fotosintesis itu di siang hari. Kenapa di siang hari? Karena membutuhkan sinar matahari. Paham ya? Oke. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok kelas. Ya, terima kasih pada kelompok 2 atau kelompok jeruk ya yang sudah presentasi. Nanti dulu, bentar ya. Dan jelas ya tadi disampaikan oleh kelompok 2. Sekarang kelompok terakhir, kelompok apel. Silakan kelompok apel maju ke depan. Yang presentasi di tengah. Ketuanya. Nah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok apel berkelompokkan 6 orang. 1. Arifin Maulana, 3. Hera, 2. Hera, 3. Arif, 4. Nabila, 5. Caca, 6. Adit. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang tumbuh-tumbuhan. Yang ke-1, akar. Akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan menopang tumbuhan. 2. Batang. Batang mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. 3. Daun. Tempat terjadinya proses fotosintesis, tempat keluarnya uap, air, dan oksigen. 5. Tempat bunga sebagai alat berkembangbiakan tumbuhan. 5. Buah sebagai alat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Ya, sudah. Nah, sudah disampaikan. Ada yang Apakah teman-teman mau bertanya? silakan dari kelompok lain. Pak Yan dari kelompok 1. Ya, silakan bertanya apa? Ya, Fungsi buah sebagai alat sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan biji, melindungi biji di dalamnya. Nah, hanya itu dari kami. ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Oke. Ya, terima kasih. Dari kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah menyampaikan apa tadi presentasinya di depan. Nah, kemudian dari tadi yang sudah dipaparkan oleh semua kelompok, kalau kita ambil kesimpulan, tadi ada fungsi dan bagian-bagian tumbuhan. Tadi ada berapa semuanya tuh? Nah, coba sama-sama sebutkan. 1. Fungsinya. Ya, 2. Fungsinya.
Tiga, oh, fungsinya. Oke. Kemudian empat, bunga, fungsinya. Ya, perkembangbiakan. Lima, buah, fungsinya. Cara makanan. Ya, kalau di video tadi ada nama terakhir yaitu biji sebagai untuk apa biji? Untuk ditanam kembali supaya bisa tumbuh dan seperti ini juga. Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan, supaya kamu lebih paham, lebih apa dari materi ini, nanti Bapak kasih soal sebagai evaluasi pembelajaran kita di hari ini. Siap untuk mengerjakan soal? Siap. Bapak tanya lagi, siap tidak? Siap. Siap. Baik, Bapak bagikan soalnya. Ya. Jangan lupa nama dan kelasnya, satu orang satu. Soalnya ada 10 ya. Silakan diisi dulu namanya dan kelasnya. Namanya nama panjang ya. Itu soalnya 10 soal yang berkaitan dengan materi kita yang sudah kita pelajari hari ini. Namanya Bapak ambil juga. Silakan dibaca dengan teliti apa pertanyaannya. Ini materinya, soal-soalnya masih berkaitan dengan materi yang pelajari. Kalau kamu tadi mengamati, mendengarkan dengan baik, pasti bisa jawab soal yang berkaitan. Kalau ada kesulitan boleh katakan. Bisa membantu.
sudah. Yang kelompok 1 sudah? Sudah, boleh dikumpulkan. Kelompok 3 sudah? Kelompok 2 sudah? Sudah semua ya? Oke, semua. Oke, coba sedikit kita bahas tadi. Kira-kira jawaban kamu benar atau tidak? Yang nomor 1 itu jawabannya yang selesai sini ya. Selesai. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan adalah jawabannya bunga. Ada yang jawabnya tadi? Ya, betul. Berarti jawabannya bunga. Oke, coba yang kedua nih. Bapak bacakan sebagian saja. Bagian tumbuhan berbentuk lembaran tumbuh pada cabang-cabang, fungsinya sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Pengertian dari apa? Dari daun. Ada yang jawab daun? Oke, baik. Nah, selanjutnya, tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya merupakan fungsi dari buah. Semuanya jawab. Oke, siap. Itu semua ya. Kemudian satu lagi nih. Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah juga untuk menopang tumbuh-tumbuhan merupakan pengertian atau fungsi dari Semuanya jawab. Oke, berarti ada yang jawab selain akar? Ini jawab apa? Batang. Menyerap air dan nutrisi dalam tanah. Ya, berarti yang salah punya cikling apa? Ya, itu 2 orang. Ya. Jadi kalau Bapak lihat secara keseluruhan, kamu sudah paham tentang materi ini. Kalau Bapak lihat juga dari hasil evaluasi kamu hari ini, jadi kamu sudah paham tentang materi yang Bapak ajarkan. Coba, ya kompak, tepuk sekali. Sekali saja, tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Oke, baik. Fokus lihat ke Bapak. Coba ingat-ingat dari awal tadi Bapak masuk sampai sekarang nih, sampai akhir. Ingat-ingat apa yang sudah kita pelajari hari ini dari awal sampai akhir. Ya? Tentang bagian tumbuhan. Ada lagi yang mau berkomentar hari ini? Ya, ini fungsi bagian tumbuh-tumbuhan. Ada fungsinya, ada bagian-bagiannya ya. Oke, baik. Kita ulas sedikit. Tadi yang sudah kita pelajari betul apa yang disampaikan oleh teman-teman. Mulai dari bagian-bagian tumbuhan sampai fungsi bagian-bagian tumbuhan. Ya, sampai di terakhir evaluasi juga di situ ya. Nah, berarti coba diulas kembali akar. Fungsinya untuk menyerap air dan cairan dari dalam. Kemudian batang untuk mengedarkan air dan cairan ke seluruh bagian tubuh. Kemudian daun terjadinya fotosintesis. Kemudian bunga membiarkan. Kemudian buah menyimpan cadangan makanan. Dan terakhir biji itu apa? Kembali sehingga menjadi hidupkan yang baru dan menghasilkan sebenarnya dari
sudah kita pelajari hari ini, ya, dari awal sampai akhir, Bapak mengingatkan kamu bahwa fungsi tumbuhan yang tadi sudah kamu sebutkan, bagian tumbuhan yang sudah kamu sebutkan tadi, itu adalah karunia Allah yang diberikan Allah kepada kita, dan kita patut mensyukurinya. Ya, harus kita syukuri. Kalau kita punya tanaman padi, ya syukuri apa yang ada. Kemudian punya durian tadi, citri, kemudian rehang punya apa tadi ya? Jambu, ada juga adik punya apa? Mangga. Itu adalah anugerah dari Allah. Ya, kiriman dari Allah untuk kita dimanfaatkan. Makanya kita sebagai manusia harus bersyukur apa yang Allah lakukan. Hari ini sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan apa cukup? 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 Oke, kalau cukup, mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan yang telah Bapak sampaikan ke kamu, ataupun apa yang Bapak katakan ke kamu, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, nanti sebelum mengakhiri kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua.